terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi penyanyi dangdut Lesti Kejora yang secara resmi mencabut laporan KDRT terhadap suaminya, Rizky Bilar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya resmi mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar, pada Jumat siang tadi. Sebelumnya polisi resmi menetapkan sebagai tersangka dan menahan Rizky Bilar. Lesti pun mencabut laporan KDRT karena Rizky Bilar masih orang tua sah dari anaknya. Tidak hanya itu, Rizky juga telah mengakui perbuatannya tersebut. Sebelum memutuskan untuk mengakhiri perseteruannya dengan Bilar, Lesti pun berdiskusi dengan keluarga besarnya yang memastikan jika Bilar tidak akan mengulangi perbuatannya. Kasih Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi menjelaskan karena Rizky sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak bisa serta-merta Rizky Bilar bisa bebas. Ia pun harus menunggu tahapan pencabutan surat penahanan dari pihak kepolisian. Pendamaian antara Rizky dan Lesti telah dilakukan, namun polisi belum dapat mengeluarkan Rizky secara bebas dari tahanan, karena polisi punya mekanisme yang harus tetap dijalani oleh Rizky Bilar. Kita beralih ke Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor mencatat 8 orang diduga tertimbun bangunan akibat longsor susulan di Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor Tengah pada Rabu sore kemarin. Longsor terjadi pada pukul 4 sore saat hujan deras mengguyur Kota Bogor. Hingga pukul 10 malam, 4 korban longsor berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dari BPBD Kota Bogor, PMI, Tagana, serta TNI juga Polri. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi 4 orang dari dugaan 8 warga yang tertimbun bangunan akibat longsor. Warga terakhir yang berhasil dievakuasi pukul 7 malam. Proses evakuasi cukup sulit karena terkendala tanah yang labil dan kesulitan menggunakan alat berat. Untuk akses alat berat pun cukup sulit karena pemukiman padat di wilayah longsor. Selain itu, Bogor juga masih diguyur hujan saat proses evakuasi berlangsung. Kepala BPBD Kota Bogor, Teofilia Patricio Freitas, memastikan warga sudah mulai diungsikan di tempat yang lebih aman. Pencarian korban pun dilanjutkan pada hari ini. Sementara itu, KPU RI memastikan ada 18 parpol yang lolos tahapan verifikasi administrasi. 9 diantaranya adalah parpol parlemen yang tak perlu mengikuti verifikasi faktual sebagai tahapan peserta pemilu 2024 mendatang. Setidaknya ada 18 parpol yang dinyatakan berstatus memenuhi syarat verifikasi administrasi. Di antaranya yakni P3, PKB, PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Umat, hingga Partai Buruh. Diketahui sebelumnya ada 24 parpol yang lolos tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Sehingga 24 parpol itu mengikuti tahapan verifikasi administrasi yang digelar pada 2 Agustus hingga 14 Oktober 2024. Kemudian setelah dilakukan verifikasi administrasi,
Sebanyak 18 parpol dinyatakan memenuhi syarat dan lolos. Hal ini pun sudah diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 yang menegaskan ketentuan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengonfirmasi penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus narkoba. Penangkapan Teddy berawal dari pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh Polda Metro Jaya. Saat itu Polda Metro berhasil mengungkap 3 orang sipil sebagai tersangka. Usai dilakukan pengembangan, Polda Metro menemukan adanya keterlibatan polisi berpangkat Bribka dan juga Kompol. Polda Metro pun terus melakukan pengembangan dan ditemukan keterlibatan seorang pengedar. Dari sinilah Irjen Teddy diduga terlibat dalam jaringan gelap narkoba. Sebelumnya beredar kabar Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena kasus narkoba. Kabar ini tersiar di hari yang sama ketika seluruh Kapolda hadir di Istana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni pun mengonfirmasi kabar penangkapan Kapolda Jatim ini. Ia mengatakan diduga penangkapan karena kasus peredaran narkoba. Berikut kita simak pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo pada sore tadi. Terkait dengan posisi Irjen Pol PM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Oke, terima kasih ya. Saat dilakukan tes urin begitu Pak, itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan patsusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak, terima kasih. Untuk patsus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak, saya Rama dari Radio Alisinta. Sudah terlanjur tersebar informasi bahwa Irjen TM itu ditangkap karena diduga menjual barang bukti narkoba Pak. Apakah betul itu Pak? Dan kalaupun itu betul, apakah tindak lanjut selanjutnya, khususnya misalnya apakah ada evaluasi atau audit di Polda Sumbar terkait penanganan narkoba di sana? Terima kasih. Ya, saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang nanti akan kita turunkan juga tim untuk mengecek terkait dengan proses penanganan pengungkapan pada saat di Bukit Tinggi kemarin, dan tentunya ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan, namun secara teknis nanti biar Pak Kapolda yang jelaskan. Kita ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengakui adanya penurunan tingkat kepercayaan publik kepada institusinya.
Jumat siang tadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat Polri menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Panggilan ini tertuang pada surat telegram Kapolri pada Rabu 12 Oktober 2022. Selain Kapolri, ada pejabat utama Mabes Polri, yakni Kapolda hingga Kapolres seluruh Indonesia. Mereka yang dipanggil Presiden juga dilarang membawa ajudan dan handphone, dan hanya diperkenankan membawa buku, juga pulpen. Setelah bertemu dengan Presiden, Listio pun mengaku akan segala daya upaya untuk kembali mengangkat kepercayaan publik terhadap Polri. Kapolri akan melakukan evaluasi dan pembenahan internal sebagai bagian dari reformasi keseluruhan serta reformasi instrumental. Berikut kita simak pernyataan dari Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Rekan-rekan media, baru saja kami, Kapolri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus
kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik, dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh, memiliki sense of crisis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan tragedi Kanjuruhan kemarin telah merampungkan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari PSSI, TV Broadcaster Liga 1 Indosiar, dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Saat memeriksa PSSI, Komnas HAM mencecar soal manajemen pengamanan di sebuah pertandingan dengan kategori high risk atau beresiko tinggi. Setelah mengumpulkan semua keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, Komnas HAM kini bersiap merampungkan laporan. Berikut kita simak penjelasan anggota Komnas HAM, Hoirul Anam, saat jumpa pers kemarin. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak BK, kenapa kita meminta keterangan kepada broadcaster, karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak BK soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi, perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami Komnas HAM masuk ke rencana pengamanan, manajemen pengamanan itu kayak apa, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengawasannya, termasuk bagaimana mekanisme pelaporannya, terus bagaimana hubungan PSSI dengan PT LIB, bagaimana hubungan PSSI dengan perangkat-perangkat yang lain kayak Panpel, terus juga Medcom dan Steward. Nah itu didetailkan oleh kami, termasuk juga yang penting dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini adalah bagaimana cara menghitung high risk sebuah pertandingan yang kategorinya high risk. Ya, bagaimana memutuskannya, apa indikatornya, siapa yang tanggung jawab, di titik mana bisa memutuskannya itu kami dalami, ya high risk gitu. Karena memang temuan-temuan kami yang seperti yang disampaikan di temuan awal beberapa hari kemarin itu, ya kita menemukan dinamika-dinamika bagaimana tata kelola penyelenggaraan sepak bola tersebut dalam perspektif penyiapan keamanan itu kita sandingkan dengan soal-soal yang sifatnya high risk.
Sobat milenial jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi TGIPF yang menyerahkan laporan tragedi Kanjuruhan ke Presiden Joko Widodo. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Hari ini tim gabungan independen pencari fakta menyerahkan laporan berisi temuan terkait tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya dalam tragedi yang terjadi pada 1 Oktober silam, pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya memakan 132 korban jiwa. Lalu seperti apa temuan fakta yang diperoleh dari TGIPF? Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Ketua TGIPF, Mahfud MD, dalam jumpa persnya siang tadi di Istana Negara. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja, persis jam 13.30 tadi, kami dari TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, kasus atau tragedi Kanjuruhan, pertandingan sepak bola di Malang, dan kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholders tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu, proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk berkeluar bersama, satu bisa keluar, yang satu tertinggal yang di luar balik lagi untuk nolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena satunya sudah tidak bisa bernafas, membantu kena semprot juga mati gitu. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Nah,
Kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Adapun peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Nah, oleh sebab itu, kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Lalu ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Adapun tanggung jawab moral, ini tadi tanggung jawab hukum, adapun tanggung jawab moral dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berikutnya dari Jawa Barat, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan BLT BBM dan BSU kepada para penerima di Kota Bandung. Presiden pun memastikan pembagian BLT BBM dan BSU berjalan dengan baik. Lalu seperti apa pembagiannya? Kita simak informasi selengkapnya dalam video berikut ini. Pada Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagikan BLT BBM dan BSU kepada para penerima manfaat di kantor pos di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pembagian bantuan subsidi upah kini sudah mencapai 8,4 juta dari 14,6 juta yang akan dibagikan,
sehingga menurut Presiden Jokowi sudah menyentuh angka sebesar 65,6% dan akan terus berjalan hingga selesai. Sementara itu, dalam penyaluran BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat, Presiden Jokowi memastikan sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebelumnya, dampak dari penyesuaian harga kenaikan BBM bersubsidi mempengaruhi beberapa sektor perekonomian negara. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan program bantuan BLT BBM dan BSU. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi keseruan dari Beauty Fest Asia 2022 di Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan.
yuk di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Setelah 1 bulan tidak berkumpul, Timnas U19 kembali menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Sinteyong langsung memberikan latihan fisik ke para pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Eropa guna persiapan Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Bertempat di lapangan ABC Senayan, Jakarta, para pemain Timnas U19 kembali menjalani latihan perdana bersama pelatih Sinteyong setelah bulan lalu menjalani babak kualifikasi Piala Asia di Surabaya. Seluruh pemain termasuk kiper menjalani latihan fisik guna mengembalikan stamina. Menurut Sinteyong, pagi hari para pemain menjalani latihan fisik di lapangan, kemudian sore hari latihan di gym. Sinteyong mengatakan dirinya puas atas penampilan Timnas U19 saat menjalani babak kualifikasi Piala Asia di Surabaya lalu. Di tengah guyuran hujan, para pemain terlihat masih melakukan latihan. Lebih lanjut dari catatan pelatih kepala asal Korea Selatan, Sinteyong, Timnas Garuda Nusantara masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, selama pemusatan latihan, diharapkan kekurangan tim bisa diperbaiki. Rencananya Timnas U19 ini akan menjalani latihan di Eropa dan melakukan uji coba melawan klub-klub di Eropa agar nantinya saat tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023, para pemain tidak lagi takut melawan tim kuat dari Eropa. Sementara itu, meski sempat tertunda karena pandemi COVID-19, kini acara festival kecantikan yang diselenggarakan oleh popbella.com by IDN Media, yakni Beauty Fest Asia 2022 kembali hadir di kota Casablanca. Lalu seperti apa kemeriahan acara yang berlangsung? Berikut kita simak liputan selengkapnya. Tentunya sebagai media digital multiplatform di industri kecantikan dan juga gaya hidup untuk perempuan, popbella.com turut memberikan dukungannya dengan menggelar acara tahunan yang kali ini diselenggarakan secara offline. Beauty Fest Asia 2022 by popbella.com diselenggarakan di Mall Kota Casablanca selama 3 hari, yaitu tanggal 14 hingga 16 Oktober. Jadi untuk sobat milenial dan Gen Z yang menyukai kecantikan dan skincare bisa hadir hingga minggu nanti. Tentunya sobat milenial dan Gen Z juga akan dimanjakan karena di BFA 2022 ada talk show kecantikan dengan internasional dan global influencer hingga bazar produk kecantikan dari merek lokal maupun luar negeri. Bazar produk kecantikan di acara BFA 2022 ini tentunya akan memberikan banyak penawaran diskon menarik yang bisa memanjakan kantong sobat milenial dan Gen Z. Bahkan, makeup artist, blogger, sekaligus beauty YouTuber asal Korea Selatan, Park Hee-min atau yang biasa dikenal dengan Pony, akan hadir memeriahkan BFA 2022. Jadi untuk sobat milenial dan Gen Z bisa menikmati akhir pekan untuk hadir langsung bersama orang kesayangan atau teman-teman Anda di Beauty Fest Asia 2022. Tunggu apa lagi? Yuk kita ke Beauty Fest Asia 2022 di kota Casablanca. Happy weekend! Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salah Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.